Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Hapsari dari jurusan Teknik Komputer Jaringan Media Digital. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang Friendly Electronic Online, yaitu sebuah website yang bertemakan kredit barang elektronik secara online. Nah, di sini saya menggunakan dua software, yaitu Eclipse dan MySQL. Baiklah, kita masuk ke halaman pertama. Nah, jadi ketika masuk pertama, kita akan menemukan index.php. Ini tampilan utamanya, tampilan ketika kita membuka. Dan di sini saya masih menggunakan localhost. Oke, ini tampilan keduanya yaitu credit.php. Nah, di sini terdapat dua user, yaitu login administrator dan login perusahaan. Dan di sini juga terdapat menu-menu, yaitu home, DVD player, profil perusahaan, pedoman, dan forum. Nah, di sini konsepnya tidak hanya admin yang dapat menginput data atau mengupload data barang elektronik terbaru. Jadi di sini saya buatnya perusahaan juga dapat langsung mengupload, langsung menginputkan ke sini. Jadi ada interaksi dengan perusahaannya. Kita sebagai admin dapat bekerja sama dengan perusahaan tersebut dan kita dapat membuatkannya akun. Jadi perusahaan itu jika ingin mengupload, menginput di sini, mereka harus memiliki akun terlebih dahulu yang telah dibuat oleh admin. Oke, di sini kita mulai. Nah, kita mulai login administrator. Nah, berikut tampilan utama dari login admin. Nah, di sini terdapat 3 menu lagi, yaitu data kelengkapan, data barang, dan laporan. Di data kelengkapan itu terdapat perusahaan, daftar DVD, jenis DVD. Jadi di sini kita bisa mengelola perusahaan. Perusahaan mana saja yang ingin bekerja sama dengan kita. Oke, kita klik di perusahaan. Nah, di sini karena saya menggunakan 3 merek dan dari 3 perusahaan, jadi di sini saya masukkan 3 perusahaan, yaitu perusahaan Polytron, Sony, dan LG. Nah, di sini kita dapat membuatkan akunnya, yaitu emailnya dan passwordnya. Akunnya untuk perusahaan. Oke, dan ini juga dapat diperbaiki jika terdapat kesalahan. Submit aja. Misalnya ini kita ganti 3. Oke, data berhasil diproses dan ini juga dapat dihapus. Oke. Nah, di sini juga kita bisa dapat menambah perusahaan mana saja yang ingin bekerja sama lagi dengan kita. Oke, sekarang kita ke daftar DVD. Di daftar DVD ini, setiap yang dimasukkan perusahaan itu akan secara otomatis akan masuk di sini, dan admin juga bisa menambahkan jika ada terdapat produk terbaru. Jadi yang bisa mengupload itu perusahaan dan admin. Oke, di sini juga sama, bisa menambah, memperbaiki, dan hapus. Nah, jika terjadi kesalahan, kita bisa perbaiki di sini. Jadi, jika sudah selesai, kita pilih submit. Oke, dan ini juga bisa dihapus. Oke, sekarang kita ke jenis DVD. Nah, di jenis DVD ini saya menggunakan 3 merek. Jadi 3 kategori, yaitu LG, Polytron DVD, dan Sony DVD. Dan di sini juga terdapat menu data barang. Jadi di sini terdapat perusahaan, daftar DVD. Nah, di sini kita bisa mencari, misalnya kita perusahaannya LG. Terus daftar DVD mana yang sering dipesan. Misalnya ini. Jadi akan keluar datanya siapa saja yang memesan LG DV520. Jadi kalau misalnya kita Sony, nah, oke, di sini
yang memesan itu di Sony DVP NS518P. Jadi untuk Sony yang lain itu belum ada yang memesan, untuk Sony ini ada yang memesan. Jadi kita bisa mencari, dan di sini juga kita bisa melihat detailnya. Jadi nanti pembeli itu mengisikan detail yaitu form pembeli. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Nanti saya jelaskan bagaimana cara mengisinya, dan di detail ini berkasnya itu dapat di-download. Oke, ini berkasnya dan ini bisa di-download. Nah, kita bisa mendownloadnya. Oke. Dan di sini kita juga bisa menghapus. Nah, di laporan ini kita bisa melihat laporan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi ini misalnya kita cari dari tanggal 23 sampai tanggal 30 Mei 2014, kita lihat laporannya. Nah, ini siapa saja yang sudah membeli produk dari kita itu akan keluar hasilnya, dan ini laporannya. Jadi di sini banyak yang membeli produk LG. Untuk Sony itu hanya satu. Oke. Kita keluar dari admin. Sekarang kita akan masuk ke bagian login perusahaan. Nah, tadi kalau diingat, perusahaan itu sudah dibuatkan akunnya oleh admin, yaitu lg@gmail.com. Ini sebagai contoh saja. Dan di sini terdapat dua menu, yaitu data daftar barang dan data pembeli. Nah, di sini juga hanya perusahaan LG yang bisa masuk. Jadi di sini perusahaan site LG, Jalan Amuntai, Kalimantan Selatan. Contohnya saja, data daftar barang ini barang-barang apa saja yang mereka upload atau barang yang mereka ingin inputkan. Jadi di sini mereka bisa menambah. Jika ada barang terbaru, mereka bisa menambah. Misalnya judulnya LG Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi nanti yang setelah itu menambah, ini akan terletaknya di bawah, tapi nanti di DVD player yang di depan tadi itu akan mendapat urutan yang pertama. Oke, dan ini bisa dihapus. Nah, di sini juga terdapat data pembeli. Nah, di data pembeli ini kita juga bisa mencari siapa saja yang membeli produk-produk ini, dan atau kita melihat secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan ini membeli produk dengan kita, LG-nya. Tapi kalau kita ingin hanya melihat satu produk saja, misalnya ini, untuk LG DV582H itu ada satu yang membeli, dan di sini kita bisa lihat juga detailnya. Nah, detail form pembeli. Oke. Sama seperti yang di admin tadi. Nah, sekarang saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan pembelian. Oke, di sini juga secara otomatis ini akan mengirimkan ke email Anda masing-masing. Jadi di sini saya menggunakan otomatis mengirim ke email. Jadi, nah, di sini juga saya ambil RSS dari detik.com. Jadi di sini agar tampilannya lebih menarik saja. Jadi di sini terdapat berita yang up to date dari detik.com. Dan ini DVD player. Misalnya kita ingin membeli produk.
Oke, contohnya kita ambil, kita ingin membeli LG DV520. Kita lihat detailnya. Nah, tampilan LG DV520 ini seperti ini tampilannya. Dan di sini kita juga bisa leave a message. Jadi tapi sekarang lagi tidak online. Di sini saya menggunakan localhost. Nah, jika online kita di sini bisa mengirimkan email. Oke. Kita balik lagi di sini. Nah, ini detail dari LG DV520. Detailnya seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa isi formulir pembelian. Jadi di sini kita akan membeli produknya. Ini sebagai data aja, jadi kita bisa mengetahui data dari pembelinya. Jadi jika misalnya pembelinya itu kabur, kita sudah mempunyai datanya. Oke, nah di sini juga kita bisa memberikan bukti pembayaran jika kita sudah melakukan pembayaran. Misalnya saya ambil contoh apa aja di sini. Anggap saja ini bukti pembayaran. Oke. Nah, di sini kita bisa menjelaskan di sini harganya berapa. Kita kredit 6 bulan, misalnya 6 bulan. Atau kita bisa menambahkan info yang lain, info tambahan. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini juga kode barang. Kode barang itu di kredit barang ini kita barangnya apa kita beli. Misalnya DVD player merek apa. Terus 2000 dari tahun berapa sampai tahun berapa kita kreditnya. Tunai atau enggak. Oke, kalau udah klik plus. Nah, dan di sini di pekerjaan ini sebagai data pembelinya aja, dia bekerja di mana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa itu bisa didatangi di tempatnya. Oke, misalnya ini aja. Contoh aja. Oke. Nah, ini udah, kita lanjutkan formulir pembeli. Nah, jadi ketika kita menginputkan data, itu akan jadi hasil proses terakhirnya akan seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini, dan ini bisa Anda download. Jadi kalau misalnya Anda ingin memperbaiki lagi atau sebagai tanda bukti Anda, jadi ini bisa di-download. Nah, ini bisa disimpan. Oke. Jadi itu nanti kita bisa edit. Kemudian di sini terdapat profil perusahaan. Jadi di sini konsepnya kan kita kerjasama dengan perusahaan juga. Jadi perusahaan itu dapat mengisi info terbaru dari produknya. Nah, di sini jadi akan masuk perusahaan-perusahaan mana saja. Jadi ini akan otomatis. Jadi ketika kita menambahkan perusahaan di admin, itu akan otomatis muncul di sini biodatanya. Oke, di pedoman di sini juga saya berikan pedoman. Oke. Nah, di sini cara penggunaan website ini saya berikan pedomannya di sini. Insya Allah lengkap. Nah, jadi cara-cara pengisiannya itu saya berikan pedomannya di sini. Di menu pedoman. Oke, dan di sini juga terdapat forum. Forum ini masih sederhana. Jadi, kalau misalnya Anda belum memiliki akun, itu bisa sign up terlebih dahulu. Ini masih sederhana sekali, tapi udah berfungsi.